Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada simulasi pembelajaran ini, kelompok kami akan mengajarkan materi norma dan aturan serta hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah untuk peserta didik kelas 3 SD. Pembelajaran ini menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning (CTL), yaitu pendekatan yang menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Model pembelajaran yang digunakan adalah Connected. Model ini menghubungkan konsep norma, aturan, hak, dan kewajiban dengan pengalaman nyata peserta didik sehingga mereka mampu memahami hubungan antara konsep secara utuh. Dalam model Connected terdapat 6 sintak utama, yaitu konstruktivisme. Peserta didik membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Inquiry, peserta didik menemukan sendiri konsep melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi. Questioning, guru dan peserta didik saling bertanya untuk menggali pemahaman. Learning community, peserta didik belajar melalui kerjasama dalam kelompok. Modeling, guru memberikan contoh nyata mengenai aturan, hak dan kewajiban. Reflection, peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran dan merefleksikan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai model Connected. Pengertian. Connected adalah model pembelajaran yang menghubungkan beberapa pokok pembahasan atau materi yang berbeda dalam satu mata pelajaran. Siswa tidak mempelajari setiap materi secara terpisah, tetapi melihat hubungan antara materi yang satu dan materi lainnya sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, berikut merupakan model pembelajaran Connected yang menghubungkan beberapa materi pembelajaran. Pada model ini terdapat 3 materi yang saling berkaitan, yaitu hak dan kewajiban kelas 3, sikap disiplin kelas 3, serta aturan di rumah dan di sekolah kelas 2. Ketiga materi tersebut dihubungkan karena memiliki keterkaitan yang erat. Pelaksanaan hak dan kewajiban memerlukan sikap disiplin, sedangkan aturan di rumah dan di sekolah menjadi pedoman dalam menjalankan hak dan kewajiban dengan baik. Dengan demikian, melalui model Connected, peserta didik dapat memahami bahwa materi-materi tersebut saling mendukung untuk membentuk karakter yang bertanggung jawab, disiplin, dan taat terhadap aturan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Oke, sebelum kita
musiknya. Namanya gamenya itu tarik kartu. Atau kalau kalian tahu namanya, nama lainnya itu jujutan. Jujutan? Iya, jujutan. Bentar ya. Siapa yang mau maju dulu? Aku. Oke, boleh Mbak Dani yang maju. Nama boleh dong. Ini harus dari sini. Oke, satu lagi. Siapa? Mbak Dani mau coba? Aku. Ibu mau nanya, di rumah ataupun di sekolah, kalian pernah nggak kejadian sama seperti yang ada di kelas kalian? Pernah. Kejadiannya di rumah atau di sekolahan? Rumahku. Di rumah yang mana kejadiannya? Coba dibacakan. Yang pertama ada merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Yang kedua ada menjaga kebersihan rumahku. Oke, itu dilakukan setiap hari atau cuma semaunya aman? Mana yang dapat di rumah paling nggak aman siapa? Hai, dapat di rumah. Gimana perasaannya kalau menjalankan tugas itu? Kenapa kok nggak suka? Dapatnya apa? Membantu orang tua sesuai kemampuan. Kenapa kok nggak suka membantu orang tua, Mbak Rahayu? Males. Dia nggak suka bantu orang tua, dari dulu.
kelompok kami itu dapat ini kartu segini. Terus hak di rumah itu ada mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga, sama mendapatkan makanan sehat dan bergizi serta air minum yang layak sesuai kemampuan. Terus merapikan tempat tidur setelah bangun. Terus kewajiban di sekolah ada datang ke sekolah tepat waktu. Yang kelompok 2 presentasikan. Benar nggak? Benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oh iya, masih ada satu lagi. Terus mengapa aturan penting dilaksanakan di rumah dan di sekolah? Yang pertama, agar kita menjadi lebih disiplin. Yang kedua, agar mendapat hadiah. Yang ketiga, agar tertib. Oke, betul. Harinya hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Ada Farah, ada aku sendiri, Nelly, ada Yunda, sama Adil. Terus hak di rumah itu mendapatkan tempat tinggal yang aman, bersih, dan nyaman. Yang kedua, untuk beristirahat, bermain, dan menikmati waktu luang. Lanjut, kewajiban di rumah agar belajar dan mengerjakan. Ya. Terus ada satu lagi dibaca yang terakhir. Itu yang kamu dibaca belum? Udah sudah. Yang terakhir, mengapa aturan penting dilaksanakan di rumah dan di sekolah supaya tidak dimarahi oleh ibu atau bapak guru dan orang tua. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kembali. Jadi benar ya, kita itu harus mematuhi aturan, hak dan juga kewajiban. Kewajibannya itu Mbak Nyali membantu orang tua. Haknya Mbak Nyali mendapat uang saku. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Enggak. Coba, berarti hari ini kita udah belajar tentang apa aja? Aturan rumah. Kalau hari itu tadi apa? Yang kita contohnya kalau di rumah apa?
Pokoknya